Makin paham, makin sehat. Kali ini kita akan membahas tentang sindrom kematian bayi mendadak atau yang sering kita sebut dengan Sudden Infant Death Syndrome. Nah, sudah banyak nih pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Yuk, kita bahas pertanyaannya satu persatu. Sindrom kematian bayi mendadak atau yang sering kita sebut dengan istilah Sudden Infant Death Syndrome adalah suatu istilah medis untuk kematian bayi berusia kurang dari 1 tahun secara tiba-tiba atau mendadak dan tidak terduga tanpa diketahui penyebabnya pada bayi yang sebelumnya dinilai sehat. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih tentang apa sih penyebabnya dari sindrom kematian ini. Jadi, belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari sindrom kematian ini. Tapi sudah banyak sekali penelitian yang berusaha untuk mencari apa sih yang menjadi penyebabnya. Dan hal ini dikaitkan dengan kondisi kekurangan oksigen yang terjadi pada bayi. Dan sering terjadi pada saat bayi tersebut tidur, di mana berhubungan dengan tidur yang tidak aman pada bayi. Kondisi kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan bayi menjadi gagal untuk bangun, selanjutnya bayi menjadi sulit bernafas dan dapat menyebabkan kematian mendadak. Sindrom kematian bayi mendadak sering terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun dengan resiko tertinggi antara usia 2-4 bulan dan resikonya mulai menurun setelah usia 6 bulan dan hal ini berkaitan dengan perkembangan motorik bayi. Terdapat beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak. Di antaranya satu, yaitu kondisi maternal ibu yang kurang baik. Jadi di sini contohnya adalah ibu hamil pada usia muda. Biasanya itu di bawah usia 20 tahun. Kemudian ibu hamil yang terpapar asap rokok ataupun polusi udara. Kemudian yang ketiga, ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang. Kemudian yang keempat adalah kondisi mental ibu yang kurang stabil, di mana ibu tidak mendapatkan dukungan mental maupun emosional dari keluarga. Kemudian yang kelima adalah infeksi dalam kehamilan, di mana pada saat hamil ibu sering mengalami sakit sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin sehingga terjadilah kelahiran prematur maupun berat lahir rendah. Ini semua adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Selanjutnya faktor resiko yang kedua adalah cara menidurkan bayi yang salah. Beberapa hal penting yang harus diketahui oleh orang tua untuk menciptakan lingkungan tidur yang aman diantaranya adalah 1. Hindari tidur bersama dengan orang dewasa dalam satu tempat tidur, baik dengan ibu, ayah maupun kakaknya. Kemudian yang kedua, pastikan jangan terlalu banyak bantal, kemudian selimut ataupun boneka di area lingkungan tempat tidur bayi sehingga bayi tidak mengalami kesulitan bernafas. Kemudian selanjutnya faktor resiko yang ketiga adalah lingkungan bayi yang kurang baik. Jadi kita usahakan untuk bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk bayi. Misalnya dengan menghindari dari polusi udara, kemudian tidak merokok di dalam ruangan, kemudian selalu menjaga kebersihan dan jangan lupa rutin untuk melakukan imunisasi sesuai jadwal. Nah, cara pencegahan untuk sindrom kematian mendadak pada bayi ini kita bisa mempraktekkan tentang tidur yang aman pada bayi. Kita harus selalu ingat ada langkah A, B, C untuk tidur yang aman pada bayi. A itu alone adalah bayi diharapkan untuk tidur terpisah di tempat tidurnya sendiri. Bayi memang disarankan untuk tidur di dalam satu ruangan yang sama dengan orang tuanya atau dekat dengan orang tuanya, namun diharapkan terpisah tidak dalam satu tempat tidur. Karena hal ini untuk menghindari bayi tidak sengaja tertindih yang pada akhirnya bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada bayi. Kemudian B yaitu back, di mana posisi yang dinilai aman, kemudian yang dinilai tidak mengganggu jalan pernafasan bayi adalah dengan posisi telentang, di mana hal ini adalah berkaitan dengan perkembangan motorik yang belum baik pada bayi, sehingga posisi yang aman adalah posisi telentang. Kemudian C yaitu crib, disarankan untuk menidurkan bayi di dalam box bayi. Gunakan alas yang tidak terlalu lembut dan hindari jangan terlalu banyak
banyak bantal, selimut maupun boneka di area atau lingkungan tidur bayi sehingga bisa menyebabkan gangguan sirkulasi udara dan kita juga sulit untuk memantau bayi. Hindari juga menutupi kepala bayi dan pastikan suhu kamar tidak terlalu panas. Ada 4 tanda bayi mengalami kesulitan bernafas. Yang pertama, pernafasan bayi menjadi sangat cepat. Pada usia kurang dari 2 bulan, pernafasan bayi menjadi lebih dari 60 kali dalam 1 menit. Kemudian untuk usia 2-12 bulan, pernafasan bayi menjadi lebih dari 50 kali dalam 1 menit. Dan untuk bayi di atas usia 12 bulan, pernafasan menjadi di atas 40 kali dalam 1 menit. Kemudian tanda yang kedua, kita bisa lihat adanya retraksi dinding dada atau adanya tarikan pada dinding dada. Bila bayi menjadi sesak, biasanya bisa kita lihat adanya bagian perut atas yang cekung masuk ke dalam. Kemudian apabila lebih berat lagi pernafasannya, akan terlihat sela-sela iganya. Bila lebih berat lagi, cekungan lehernya itu akan terlihat lebih jelas. Kemudian yang ketiga, biasanya terdengar suara merintih seperti kesakitan pada bayi. Yang keempat, itu adanya kebiruan pada sekitar mulut, kemudian pada ujung-ujung jari, baik tangan maupun kaki. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sindrom kematian bayi mendadak. Semoga hal ini bisa menjadi lebih bermanfaat untuk kita bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk bayi kita, kemudian untuk kita bisa menerapkan tidur yang aman untuk bayi kita sehingga terhindar dari sindrom kematian bayi mendadak. Makin paham, makin sehat.